Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mengerjakan motor Jupiter Z1 ya. Nah, di sini motor Jupiter Z1-nya problemnya adalah motornya itu berisik ya. Motornya berisik, terus tarikannya itu kurang enak. Agak sulit mendaki di pendakian. Nah, di sini ternyata setelah saya bongkar, saya menemukan berbagai macam masalah. Dan suara motornya ini, suara berisiknya itu ada banyak macam juga. Jadi suaranya ada seperti ini ya, krek 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 krek. Nah, itu biasanya suara lahar panggung atau bearing stanseher ya, bearing askruknya yang ini ya, bearing yang ini. Nah, jadi suaranya itu pada saat motornya langsam krek 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 krek. Nah, dan juga pada saat motornya digas tetap berisik ya, bunyi kasar krek 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 ya. Jadi bunyi lahar ya, bunyi lahar seperti motor kekeringan. Jadi laharnya itu sudah oblak ya, sudah kocak. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, nih, sini ya. Nah, ini memang tidak nampak jelas, tapi kalau kita pegang sendiri as kruknya atau kruk asnya, pada saat kita gerakkan atas bawah itu terasa adanya gerakan. Nah, kenapa? Karena ini bearingnya ini kocak, dan kita dorong maju mundur pun dia bergerak. Harusnya tidak ya. Nah, ini atas bawah maju mundur dia bergerak karena bearingnya ini kocak. Jadi di sini itu bloknya juga cacat ya, tergores. Ini bloknya ini tergores atas bawah. Nah, ini ya, yang ini tergores dan di atasnya juga tergores. Tapi anehnya motor ini itu tidak berasap ya, kata orangnya tidak berasap, dan memang saya lihat juga tidak berasap. Namun ini tergores. Biasanya jika tergores seperti ini, motornya itu berasap putih atau ngebul, dan mungkin pernah kehabisan oli. Tapi kata orangnya motornya tidak pernah kehabisan oli, dan memang setiap saya ganti olinya itu selalu banyak ya, tidak pernah kehabisan. Kita harus cari penyebabnya kenapa ini bisa tergores. Ya, biasanya ini tergores karena olinya yang dari mesin itu tidak lancar ke blok, jadi pelumasannya ke bloknya itu tidak lancar. Karena yang membuat tergores itu karena gesekan piston yang ini, yang atas dan juga yang bawah. Nah, jika kita lihat di sini, sistem pelumasannya itu berada di sini ya, ini dalam ini. Nah, ini dia, teman-teman lihat di sini. Nah, di sini ada lubang. Ini adalah lubang oli. Ini lubang kecil ini. Ini lubang oli. Ketika motor hidup, maka di sini akan menyemburkan oli. Nah, jadi oli ini akan masuk ke dalam blok silindernya ya, di sini, dalam sini. Nah, kalau ini tergores berarti oli yang di sini tidak lancar. Oli yang menyemprot pada lubang olinya ini tidak lancar. Jadi penyebabnya bisa jadi olinya kehabisan, ataupun ada sesuatu alat yang lain yang rusak. Nah, tapi kan oli tidak habis, berarti ada alat yang lain yang rusak. Sekarang kita cek pada bak. Nah, jadi kita lihat dulu di sini pada bagian mesin kanannya. Nah, di sini ada gigi pompa oli, dan pompa olinya itu yang ini ya, dalamnya ini ada gigi yang memompa oli. Nah, olinya itu dipompa masuk ke dalam crankcase ini dan dikeluarkan di sini, di lubang kecil ini. Nah, di lubang kecil ini akan masuk ke dalam bak bagian kanan di sini ya. Nah, di sini. Nah, jadi ini lubang ini ketemunya di sini. Ketemu di sini dan masuk lagi ke filter oli. Jadi filter olinya itu di sini. Ada menggunakan baut 3 ya. Nah, jadi disaring oleh filter oli, lalu berpindah ke lubang kruk as bagian kanan ini. Nah, di sini pindah ke sini, lalu olinya di sini diteruskan lagi
ke lubang ini, lubang askruk, dan juga ada yang masuk ke sini, ini. Nah, dan yang lubang ini dia itu tembusnya di sini, ya, dia tembusnya di sini. Jadi oli yang dari filter oli dia tembus ke sini, ke lubang keruk as. Nah, di sini ada lubang di bawah sini. Jadi oli yang di sini, yang sebagian masuk ke sini, sebagian lagi berpindah ke sini, ya. Nah, dan akan dimasukkan ke sini dan masuk ke lubang oli yang ini, satu ini ya. Yang ini lubang olinya naik ke silinder headnya yang melumasi klep hisap dan klep buang dan noken asnya ya. Nah, jika olinya tidak lancar, maka itu banyak mempengaruhi komponen yang lain yang bergesek, bisa membuat overheating dan membuat komponen yang bergesek itu menjadi cacat ya. Nah, di sini ternyata saya temukan oli seal keruk asnya itu hancur ya. Oli sealnya itu rusak, dia mengeras. Ini robek. Nih. Jadi oli sealnya ini ya. Oli sealnya ini robek. Ini kan baru adalah karet, tapi ini sudah hancur ya, patah-patah. Ini sudah seperti plastik. Nih. Karena akibat panas pada mesin. Nah, jadi model sealnya itu seperti ini. Nih, hasil. Jadi seal ini masuknya di sini. Ya. Nah, jadi ini untuk mencegah terjadinya kebocoran oli. Jika teman-teman mau cari sealnya, teman-teman harus cari seal yang nomor 10x18x6. Jadi nomornya itu 10x18x6. Itu seal keruk as bagian kanan. Nah, apa penyebabnya kalau seal ini rusak? Jadi kalau seal ini rusak, otomatis oli yang dipompa dari pompa oli ke filter oli dan akan masuk ke keruk as yang melumasi stang seher dan lahar panggung itu tidak akan lancar. Jadi oli yang memompa itu tidak akan kencang karena olinya terbuang sia-sia di sini, di bagian keruk as ini, tidak tembus ke dalam tapi akan terbuang sia-sia karena bocornya seal ini, seal keruk as. Nah, ketika ini bocor, otomatis tekanan pompa oli itu tidak akan kencang, tekanan penyaluran pompa olinya tidak akan kencang, jadi sirkulasinya itu lemah, sehingga oli yang menyembur di sini di lubang kecil tadi yang di dalam, yang menyembur ke bagian blok tidak akan kencang, sehingga semburannya itu tidak akan sampai ke piston. Dan ketika tidak sampai ke piston, maka pistonnya akan menjadi panas dan menjadi cacat. Nah, jadi penyebab utamanya adalah seal ini. Cuma gara-gara seal ini membuat lahar panggungnya, stasiunnya menjadi rusak dan membuat bloknya itu menjadi cacat ya, atau tergores. Jadi kita harus ganti sealnya. Nah, ini. Jadi untuk sealnya ini teman-teman sama dengan motor Jupiter set lama ya, atau Jupiter set burung hantu Fish Air. Jadi sama dengan Jupiter MX juga sama, biasanya sama. Di sini saya menggunakan motor Jupiter set lama. Ini sama dengan Jupiter set One dengan nomor 10x18x6. Ya teman-teman, di sini mesinnya sudah saya turunkan. Mungkin teman-teman sudah paham ya yang saya jelaskan tadi. Tapi jika teman-teman kurang paham, saya akan jelaskan ulang ya. Saya jelaskan kembali. Jadi lubang-lubang olinya ini, lubang sirkulasi oli yang dari pompa oli itu berasal dari sini ya. Jadi yang pertama, oli itu naiknya lewat lubang ini. Nah, di sini ada saringan. Sini ada saringan. Pastikan saringan ini tidak tersumbat ya, atau bersih.
Ini saringan, ada saringan. Nah, di sini ada saringan. Oke, bentar ya. Nah, di saringan ini, teman-teman, di dalam sini ada lubang. Nah, lubang itu tempat menghisapnya oli. Jadi oli itu masuk di sini, naik ke pompa oli. Dari pompa oli masuk ke lubang ini, teman-teman. Nah, jadi di sini adalah lubang oli, lubang keluarnya oli ya. Jadi oli di bawah sini dihisap ke atas ke pompa dan didorong lagi oleh pompa melalui lubang ini, lubang oli. Nah, sini lubang oli ya. Dan lubang oli ini akan meneruskan lagi olinya ke sini, teruskan ke sini, masuk ke saringan oli. Saringan oli akan dibagi menjadi dua. Jadi olinya itu akan terbagi menjadi dua. Yang pertama dia masuk ke lubang ini, lubang kerkas, dan yang kedua dia akan masuk lagi ke lubang ini. Jadi ini ada lubang ke bawah. Nah, lubang ini tembus dengan saringan oli. Nah, jadi sebagian masuk ke kerkas, jadi sebagian masuk ke sini, sebagian lagi masuk ke sini, dan oli yang di sini akan berpindah ke sini. Akan berpindah ke sini dan diteruskan lagi masuk ke sini. Nah, di sini ada dua lubang, 1 2. Nah, jika kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini dia ya. Jadi lubang ini, teman-teman, terhubung di sini. Nah, lubang ini terhubung di sini, dan yang ini terhubung di sini ya. Jadi lubang oli yang naik ke klep, ke noken as, itu masuknya di sini, lewat sini, terus naik ke as ini, ke as blok, naik dan terus naik lagi dan masuk ke silinder blok, melalui noken as dan melumasi piano klep dan juga klepnya ya. Dan sebagian olinya lagi dia akan disemburkan di sini, di lubang kecil ini. Ini ada lubang kecil ya, akan disemburkan di situ. Ini lubang kecil. Sini akan menyemprot oli ke blok, menyemprot piston supaya piston tidak kepanasan atau tidak overheating. Nah, tapi karena di sini sealnya ini rusak ya. Seal yang baru itu seperti ini ya. Nah, ini seal yang baru, tapi tadi ini sealnya hancur. Makanya oli yang dipompa dari pompa yang masuk ke sini, yang masuk ke lubang ini ya, lubang oli, dan diteruskan ke sini dan masuk ke saringan oli dan keluar di sini. Oli yang di sini itu bocor karena sealnya ini rusak. Sealnya rusak ya, sehingga ketika ini bocor maka otomatis tekanan oli itu tidak kencang karena adanya kebocoran. Jadi ketika tekanan oli tidak kencang maka semburannya di sini pun tidak kencang. Jadi walaupun motornya digas kencang, yang sebelumnya itu nyemprot kencang di sini ya, menyembur kencang, tapi ketika terjadi kebocoran di sini itu akan tidak bisa menyembur kencangnya, paling cuma lompat sedikit, lompat 1 cm seperti ini, sehingga tidak masuk ke blok, sehingga bloknya itu menjadi kering dan terjadinya keausan atau tergoresnya blok. Nah, jadi jika pompa oli tidak berfungsi dan normal, itu sangat berpengaruh ke mesin, terutama pada bagian noken as, piano klep dan juga klep, dan juga piston, dan mempengaruhi pada stang seher dan lahar panggungnya ya. Ini. Nah, kenapa ini bisa terpengaruh? Karena oli yang terlumasi di sini berasal dari lubang ini. Jadi semua oli yang dari bawah ini, mesin yang dihisap oleh pompa oli akan dibagi ke bagian silinder head dan juga akan dibagi ke bagian as krok atau krok asnya lewat lubang ini dan masuk ke dalam ke bagian pen stang seher. Makanya ketika karetnya ini bocor, ini akibatnya sangat fatal. Dari sini juga sangat kotor karena di sini basah, itu karena karetnya ini, karet dinamo starternya ini rusak.
rusak ya, ini mau putus nih teman-teman, lihat. Nah, ini mau putus ya, makanya olinya itu keluar di atas. Oke teman-teman, semoga penyelesaian saya ini bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Thank you for watching, see you in the next video.